Halo semua, selamat bertemu kembali dengan Kekumbing Channel. Channel berbagi skill, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Oke, teman-teman Kekumbing Channel, dalam pertemuan ini kita akan membahas dan mempelajari tentang layar. AutoCAD telah menyediakan satu fasilitas yang namanya layar. Ini untuk menebar layar. Nah, layar itu gunanya untuk mengelompokkan objek-objek atau gambar yang telah kita gambar di AutoCAD, termasuk juga properties dari objek tersebut. Misalnya garis ini propertiesnya dimaksud ini ya, misalkan ini garis, kita klik ini propertiesnya nih, type-nya, stylenya, tebal garisnya, dan lain-lain. Jadi layar bukan hanya untuk mengatur tebal garis atau warna, bukan ya, lebih banyak lagi fungsi daripada layar. Oke, coba kita masuk ke bagaimana cara membuat layar. Kita buat new file aja ya, kita klik new, kemudian di sini kita pilih acak ISO, embednya open. Nah, ini tampilan new file di AutoCAD. Kalau kita buat file baru itu sebenarnya seperti ini. Ini grid namanya ya. Kalau saya pribadi ini grid ini saya hilangkan atau tidak saya tampilkan, karena bagi saya ini cuma nambahin pandangan saja. Jadi saya off kan kalau saya. Nah begini, kalau begini nih layarnya bersih itu bagi saya pandangan lebih lantang. Lalu kita buat layar. Kita buat layar tuh bisa klik di sini layar properties, akan muncul box ya, layar properties manager, atau bisa juga kita ketikkan layar, enter, lalu kita buat new layar nih, new layar, klik, kita buat misalnya layar yang pertama itu, misalnya kita buat garis yang paling sering kita gunakan dan paling sering, yang tebalnya paling umum. Misalnya kalau di gambar itu kan tebal garis itu kan beda-beda tuh. Kalau di mesin tuh garis benda itu namanya garis benda, itu tebalnya biasanya 0,3 atau 0,5. Nah di sini kita bisa bikin layarnya, bisa kita beri nama benda, atau bisa juga kita beri nama solid. Kalau saya biasanya bikin namanya solid, enter, kemudian new lagi, kita bisa klik di sini ya. Bisa juga kita tekan Alter plus N, selanjutnya misalkan kita bikin garis center atau garis sumbu ya, enter, lalu garis putus-putus atau hidden untuk garis putus-putus, lalu garis tipis misalkan ini sama dengan garis solid yang ini, tapi ketebalan garisnya ini setengahnya, ini untuk garis tipis. Kemudian selanjutnya misalkan arsir. Nah ini tergantung kebutuhan teman-teman nanti ya, tergantung bagaimana enaknya teman-teman dalam menggambar nanti layout apa saja yang mau dibuat. Nah, kalau seandainya kita menggambar rumah atau sketch rumah itu bisa jadi misalkan dinding tuh, atau juga slope, kemudian ring balok, kemudian apalagi kolom misalkan, lalu lantai misalkan, atau keramik misalkan ya, dan seterusnya. Ini tergantung kebutuhan teman-teman nanti. Selanjutnya kita tentukan variabelnya. Solid misalkan warnanya ini warna, misalnya kita buat warnanya kuning, lalu line type nya itu jenis garis, garisnya continue, kemudian line weight-nya itu tebal garis, misalkan kita tentukan 0, kalau ditulis di mesin atau teknik sipil itu biasanya 0,3 atau 0,5 ya. Di sini kita buat 0,3. Lalu ini transparansi 0. Nah di sini ikutin warna 2. Nah ini kalau kita klik seperti ini, maka ketika kita ngeprint nanti layar solid ini nggak ikut ke print. Jadi yang lainnya ke print, ya solid nggak ke print. Nah ini terserah kebutuhan kita. Untuk saat ini tetap seperti ini, jadi nanti dia tetap print. Sedangkan ini freeze, ini frozen ya, untuk membekukan objek. Selanjutnya center, warnanya misalkan kita buat di sini 143. Nah, jenis garisnya ini center ya, bukan continue. Nah, kita klik. Nah, di sini kan baru satu.
Nah, untuk memunculkan jenis-jenis garis yang lain kita klik load. Nah, kita load dulu jenis-jenis garisnya. Klik load. Kemudian di sini kita pilih kira-kira garis-garis apa saja, jenis-jenis garis apa saja yang kita gunakan, yang kita perlukan. Misalkan acak ISO, kemudian misalkan center 2, center S2 ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya yang mana ini. Perbedaannya hanya di panjang pendek garisnya saja, di kerapatan. Ini bisa pada nasaannya nanti bisa diatur di line type scale ini nih. Ini line type scale untuk mengatur kerapatan garis putus-putus ini. Kemudian dasit itu mungkin bisa digunakan nanti. Kemudian haidan, selanjutnya misalkan phantom dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Klik OK kalau sudah. Nah, di sini udah muncul ini apa yang kita panggil tadi, apa yang kita angkat tadi muncul di sini. Klik OK. Kemudian kita klik lagi di sini. Untuk center itu pakai garis center dari yang ini, klik center bawah ini, klik OK. Kemudian tebal garisnya center itu garis tip biasanya lebih tipis daripada garis benda atau garis objek yang kita gambar. Nah, ini kita buat misalkan 0,13. Oke. Selanjutnya hidden. Warnanya itu kita buat 8. Kemudian jenis garisnya hidden itu putus-putus. Jenis garis hidden 2. Oke. Kemudian warna tebal garisnya 0,13. Selanjutnya garis tipis, warnanya misalkan kita biarkan putih. Jenis garisnya continue, tebalnya 0,13. Kemudian arsir, misalkan warnanya 150, continuous, tebal garisnya 0,13. Dinding, misalkan dinding kita kasih warna 10, garisnya continuous, tebal garisnya, nah ini dinding 0,3 nih biasanya ya. Maksudnya lebih tebal daripada yang garis center, tipis atau hidden 0,3. Kemudian slope misalnya bisa kita pilih warna 45 misalkan, ini tetap continuous, tebal garisnya 0,3. tuh ring balok misalkan kita kasih warna ini 90 misalkan, tebalnya 0,3. lalu kolom misalkan kita kasih warna 10, tebalnya 0,3. kemudian lantai warna misalkan 33, tebal garisnya 0,3. garisnya 0, tadinya semua ya, langit misalkan warnanya ini 47 misalkan, garisnya 0,3. Oke. Kalau sudah begini, di sini ada status nih. Status itu maksudnya ini ada centang ya. Ini maksudnya yang mau kita jadikan current layar aktif itu yang mana. Jadi maksudnya ketika kita menggambar itu yang akan jadi, yang akan aktif, yang sedang terjadi itu layar apa. Jadi di sini di contoh ini kita coba solid. Gitu. Double klik atau bisa juga klik, kemudian klik ini, klik ini. Kalau udah keluar, klik sana. Kemudian menentukan current layar tadi itu bisa juga dari sini ya. Jadi bisa dari sini, double klik di sini atau set current di sini. Bisa juga dari sini. Misalnya ini solid nih ya. Jadi ketika kita menggambar yang akan terjadi itu layar solid, misalnya line. Nah, begitu. Kalau kita ganti misalkan kita set misalkan lantai, maka yang aktif akan layar lantai. Itu. Kalau misalkan hidden, maka yang aktif adalah hidden. Nah, ini yang maksud saya line type scale tadi nih. Ini kan kalau dilihat dari sini nih, hampir nggak kelihatan putus-putusnya tuh ya. Nah itu, nih. Maka di sini kita tambahin line type scale-nya. Kita bikin misalnya 6, enter. Nah tuh, line type-nya kan putus-putusnya jadi kelihatan. Itu untuk sekarang. Oke, sekarang kita coba menggambar dengan menggunakan layar. Ini menggambar dengan menggunakan layar tuh bisa dengan menentukan set current layarnya dulu ya. Tentukan dulu set current layarnya di sini. Baru kemudian menggambar. Bisa juga dengan menggambar dulu baru nanti mengganti layar. Nah, itu bisa. Ya itu sama saja.
Dimana enaknya teman-teman saja begitu. Sekarang kita coba kita tentukan set layer dulu baru menggambar. Misalkan kita mau menggambar kolom. Jadi sebelum kita menggambar kolom, kita mulai menggambar kolom, kita tentukan dulu sekarangnya kolom. Nah, klik kolom di sini. Nah, ini sudah aktif ya kolomnya. Lalu kita gambar kolom. Misalkan right. Ini misalkan ya. Misal. Kolom. Kita tadi menggambar kolom dulu. Ini misalkan saja ya. Jadi ini kolom. Jadi kita tentukan dulu set kolomnya, set taruh layarnya baru kita menggambar. Selanjutnya misalkan kita mau menggambar dinding, bagian dindingnya. Jadi kita klik dulu sini set taruh layarnya dinding. Baru kita menggambar dindingnya. Misalkan saja begini untuk dindingnya. Ini misalkan saja ya. Misalkan ini dan selanjutnya dan seterusnya ya. Ini kalau kita menggambar dengan menentukan sektoran dulu baru menggambar. Nah, bisa juga kita menggambar dulu baru menentukan sektoran layar. Bisa juga kita menggambar dulu baru mengganti layar. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini nih. Ini sektoran layarnya masih dinding ya. Otomatis ketika kita menggambar nanti layar dinding. Misalkan begini. Misalkan di sini kita punya garis tengah misal. Misalkan saja ya. Saja begini. Nah, ini kan masih dinding ya. Nah, kita mau ganti jadi garis center. Nah, ketika kita mau ganti jadi garis center, klik garisnya mau kita ganti, klik dan ini kita ganti jadi klik di sini, klik center. Nah, gitu. Berarti kan kaparannya kan kurang tuh. Jadi kita jarangkan lagi, kita jadikan misalkan 11. Nah, gitu. Atau bisa juga dengan mengetikkan MA. MA itu match properties. Match properties itu artinya kita menyamakan properties dari yang sudah ada. Misalkan begini, kita punya di sini misalkan punya garis center juga di sini ini misalnya. Nah, itu. Nah, yang itu kan garis center ini, sedangkan ini masih dinding. Maka kita ketikkan MA, match properties, MA, enter. Lalu klik garis center ini. Maksudnya garis center yang ada. Klik ini. Sudah ada gambar kelas ini. Kita klik ini. Dan gambar kita klik objek yang akan kita ganti. Nah, gitu. Jadi teman-teman boleh gunakan keduanya. Biasanya sekali dulu. Yang kita mau ganti ini jadi hidden misalkan. Jadi hidden. Nah, itu. Kemudian yang selain itu bisa kita ganti dengan menggunakan MA. Jadinya lebih cepat. Karena kalau kita mau ganti ini dulu kita harus klik objek dulu. Lalu kemudian klik sini. Tapi kalau dengan menggunakan MA, match properties, kita ketikkan MA, klik benda yang jadi referensi, dan klik yang lainnya. MA atau match properties, kadang-kadang orang bilang untuk merubah warna pakai apa? Pakai MA. Ya, MA itu bukan hanya untuk merubah warna, tapi MA itu match properties, artinya menyamakan properties dari objek. Itu maksudnya. Jadi misalkan di sini, oke, ini garis center, kita lihat propertiesnya. Colornya by layer, artinya ngikutin layar tadi, layarnya center, line type-nya center, line type scale 11 dan seterusnya. Ini propertiesnya. Nah, kita mau menyamakan ini dengan ini. Ya, misalkan garis ini mau kita samakan dengan kita pakai MA, klik MA, enter, klik yang ini, dan klik ini. Maka semua properties ini akan ngikut ke garis center ini tadi. Color, layer, line type, line type scale, dan seterusnya. Itu maksud penggunaan match properties. Nah, kita beralih ke fungsi layar yang lainnya. Salah satu fungsi layar bisa juga untuk menyembunyikan objek atau menghidden. Jadi kita menghilangkan objek tanpa menghapus. Caranya gimana?
Misalkan di sini kita misalkan mau menghidden layar arsir nih. Arsir ini mau kita sembunyikan misalkan. Jadi layar arsirnya kita hidden. Caranya gimana? Klik di sini, kemudian cari arsirnya ini. Nah, klik lampu ini, matikan. Klik. Nah, arsirnya menghilang. Untuk memunculkannya kembali, nyalakan lagi lampu ini. Nah, begitu. Salah satu guna hidden ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Misalkan kita punya gambar seperti ini nih. Nah, anggaplah ini di sini. Anggaplah di sini belum diarsir ya. Itu belum diarsir. Kalau kita mengarsir itu, ini arsir ya. Si AutoCAD itu kalau mengarsir atau meng-sketch, itu biasanya area yang mau diarsir itu harus ditampilkan semua di dalam layar. Itu biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang dia tidak mau mengarsir kalau tidak ditampilkan semua. Tampilkan semua maksudnya gimana? Ini dinding ya, dinding. Ini dinding semua nih. Kita mau mengarsir dinding ini. Ketika kita mengarsir, misalkan yang kita tampilkan hanya cuma segini nih. Misalkan ini ya. Lalu kita mengarsir. Enter. Kemudian poinnya kita di sini. Nah, akan muncul box dialog error. Seperti ini. Itu kalau tidak ditampilkan semua. Jadi kalau di AutoCAD itu kalau mau arsir itu harus ditampilkan semua. Tampilkan semua seperti itu. Lalu kita arsir. Ketika enter, nah, klik misalkan sini. Nah, itu. Kemudian selanjutnya baru di sini. Nah, begitu. Dan seterusnya area-area yang mau diarsir. Nah, ini kan kita tidak bisa sekali klik nih. Karena apa? Karena area-area ini saling terpisah oleh dari center ini nih. Ini kan ada garis center kan, ini terpisah ada garis center. Nah, dalam kondisi seperti ini kita gunakan hide layer agar kita lebih mudah mengklik area yang mau diarsir. Caranya gimana? Cara seperti ini. Ini jadi garis centernya harus kita hide dulu. Dari sini, kemudian centernya di hide, cari centernya, kemudian klik matikan lampu ini. Gambar lampu ini kita matikan, klik, maka garis centernya akan tersembunyi. Jadi ketika kita mengarsir, ketikkan H, enter, klik di sini. Nah, dengan hilangnya garis center tadi, lebih mudah kita untuk menentukan titiknya, poinnya, dan kita motifnya juga cukup sekali, sudah kena semua. Gitu. Nah, kalau ini memang nggak bisa ya, karena terpisah dengan ini ya. Nah, klik di sini, enter. Ya, kita tentukan di arsirnya nih, jadi kita tidak menentukan jenis arsirnya. Ini LC32 dan kerapatannya 2. Enter sama. Lalu layarnya kita ganti jadi layar head. Klik head, klik arsirnya, dan kita ganti layarnya jadi arsir. Gitu. Jadi garis centernya kita munculkan kembali. Nah, gitu. Terus selanjutnya ini lock or unlock. Ini untuk mengunci layar kan. Coba kita praktekkan pada gambar ini. Misalkan kita mau menghapus garis center ini nih. Jadi garis centernya mau kita hapus semua misalkan ya. Supaya lebih cepat, layer yang lain selain center kita lock. Ini kan kalau kita nggak menghapus harus kita klik satu-satu ya sini. Ini, kemudian klik ini, kemudian klik ini. Itu kalau kita nggak lock. Tapi kalau kita lihat kita bisa lebih cepat. Contohnya gimana? Nah, klik di sini, klik layout lock ini. Ini nolnya di lock, arsirnya di lock, dan selanjutnya bisa juga langsung dah dari sini misal mana yang lebih tepat. Misalkan dia klik define, dari define kemudian kita shift klik di teks ini, kan semuanya langsung. Nah, jadi terkunci semua. Ini kalau dari sini ya bisa, tapi kalau udah puluhan ya nggak bisa cepat. Nah, setelah di lock ini baru kita hapus garis centernya. Di sini kan bisa dilihat hanya garis center yang tidak di lock. Ketika iris, kemudian cari objeknya langsung crossing dari sini. Nah, begitu. Enter. Maka semua garis center terhapus.
akhirnya tidak terhapus. Itu fungsinya lock. Saya tidak aktifkan lagi. Oke teman-teman Kekoming Channel, demikian penjelasan tentang layar pada AutoCAD. Oke teman-teman Kekoming Channel, demikianlah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.